terlebih baik nih untuk mengenalkan dulu LPTKM itu apa sih gitu ya. Baik. Jadi LPTKM ini adalah singkatan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Mahasiswa. Nah, jadi di LPTKM sendiri ada berbagai macam bidang. Nah, jadi di bidang tersebut seperti ada tilawah, ada tahsin, ada tahfiz juga Kak, ada syarhil, ada makalah Quran, ada kaligrafi seperti itu, dan ada humas seperti itu, dan juga ada bidang baru nih Kak di pengurusan aku sepertinya media LPTKM seperti itu. Jadi di media LPTKM ini nanti wadah tempat untuk menyiarkan dakwah seperti itu, untuk membumikan Al-Quran khususnya di masyarakat seperti itu Kak. Oke. Dan sejauh ini apa saja sih yang sudah LPTKM lakukan nih Kak ya untuk menyiarkan Islam, kemudian membumikan Al-Quran nih Kak? Jadi mumpung ini kepengurusan baru gitu kan ya. Kepengurusan baru nih ya. Jadi masih harum-harumnya gitu ya. Harumnya. Oke. Olehnya belum dilantik juga kayaknya masih dirancang-rancang program kerja. Jadi program kerja dari saya sendiri tuh Kak, sama sekretaris sama bendahara juga. Jadi nanti kami akan insya Allah mudah-mudahan corona cepat berlalu. Jadi ini masih rencana. Jadi rencana kami mengadakan training of trainer guru Al-Quran dan metode tilawati seperti itu. Nah jadi ini bisa untuk masyarakat luar juga Kak, umum seperti itu. Dari mahasiswa selain IAIN pun bisa untuk mengikutinya. Kenapa? Karena ini sangat penting seperti itu dipandang. Oh IAIN punya punya UKM namanya LPTKM mengadakan misalkan kayak training tadi tuh Kak. Jadi perpatokannya ini mengadakan, jadi nanti khususnya mahasiswa IAIN nih Kak. Jadi kan mahasiswa IAIN nih dipandang sebagai kampus Islam seperti itu kan. Jadi nanti patokannya mahasiswa tuh bersyahadah seperti itu. Jadi dikenal lulusan IAIN kita semua bisa membaca Quran seperti itu kayaknya. Jadi orientasinya itu untuk selain daripada mengenalkan LPTKM juga gitu ya kepada masyarakat, juga supaya sebagai mahasiswa lulusan dari IAIN gitu ya, bisa benar-benar bagaimana nih seorang mahasiswa Islam harus bisa ngaji seperti itu. Jadi orientasinya ke arah sana seperti itu Kak ya. Nah, kalau kegiatan yang dimaksudkan itu sebelumnya apakah sudah pernah dilakukan Kak, atau ini perdana nih? Mumpung ini pengurusan baru ya Kak ya. Jadi ini perdana seperti itu. Perdana. Jadi sebelumnya belum pernah tuh dilakukan. Belum pernah seperti itu, belum pernah. Oke, nah kita langsung aja nih ya membahas tentang tema kita langsung ya Kak ya. Tadi kalau udah dibahas sekilas tentang LPTKM itu apa sih gitu ya, dan merupakan kepengurusan baru juga, tentunya belum bisa sih sebenarnya membaca bagaimana sih nanti kedepannya gitu ya, entah akan banyak hambatan kah atau justru banyak peluang nih yang bisa dilakukan dari kesempatan-kesempatan yang ada gitu ya. Nah lalu sejauh ini nih Kak ya, kan baru dilantik, sudah adakah gitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau belum dilantik ya? Belum. Musyawarah kemarin. Masih musyawarah ya. Oke. Dan ini berarti masih belum resmi ya bahasanya ya? Ya belum resmi. Belum resmi karena belum dilantik gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih ya. Kalau untuk program kerja nih, program kerja apakah sudah tertata kah, begitu sudah ada dibuat kah, ataukah masih nanti kedepannya harus dirembukan lagi nih? Ini program kerja per divisi atau keseluruhan aja lah. Nah baik, kan kemarin sudah melakukan musyawarah tuh Kak, musyawarah tahunan di aula IAIN Palangkaraya. Nah jadi untuk sementara ini kami belum rapat perdana belum. Jadi belum rencana ada. rapat perdana itu kan tanggal 24 Agustus kan, ya seperti itu. Nah jadi untuk ancang-ancang tuh dari inti dulu Kak, dari saya ketua sama sekretaris sama bendahara seperti itu. Jadi itu tadi Kak, kami ingin mengadakan training tadi Kak, seperti itu, mengadakan training. Bagaimana bagusnya nanti training ini kapan itu direncanakan, kapan dijadwalkan seperti itu Kak. Jadi itu tadi kita harus mengenalkan LPTKM ini keluar seperti itu, karena LPTKM ini banyak orang yang tidak mengenal seperti itu Kak. Contoh saya nanya ke salah satu mahasiswa di salah satu kampus universitas lain nih, kampus lain. Saya tahu ini awal berawal dari jaket nih Kak. Kan bawa nih.
apa sih itu Sugita nyamati jaket LPTKM, apa sih LPTKM, kok baru dengar gitu kan. Oh kamu baru dengar, emang di kampus kamu nggak ada sih aku, apa sih nyamati situ. Jadi ini lembaga pengembangan tilawatil Quran mahasiswa seperti itu. Oh begitu nyamati. Nah jadi dari situ dia tuh kayak penasaran lah, kalau bahasa gitu, penasaran apa sih bidangnya, tilawah ada nggak nyamati. Ada nyamati, aku boleh ikut gak nyamati. Kemarin masih sekretaris tuh Kak, masih dulu sekretaris sekarang naik jadi ketua gitu ya. Alhamdulillah. Jadi usul nih Kak sama ketua nama dimisioner Kak sekarang, Bang Denny Saputra seperti itu. Nah jadi beliau ini, Bang gimana sih itu, ada anak dari kampus lain mau gabung. Oh bisa. Nah apa perlu itu buat program dari inti seperti itu. Kita memprogramkan bahwa LPTKM ini bisa dikenal orang seperti itu. Seperti tadi tuh Kak, nggak dikenal apa sih LPTKM, apa sih bidang-bidangnya seperti itu. Jadi mereka tuh tertarik untuk gabung. Nah alhamdulillahnya kemarin tuh udah terlaksana gitu Kak di bidang tilawah. Jadi mereka tuh mau ikut lagi MMQ itu Kak. Iya, musabaqah makalah Quran. Karena memang potensi orang YIN maupun kampus lain tadi memang memiliki potensi gitu Kak ya. Jadi salah satu dari mahasiswa kampus lain tuh berprestasi di bidang itu. Kemarin dia tuh rencana mau berangkat ke nasional kan Kak. Jadi katanya ingin mengasah lagi lebih lanjut bakatnya. Jadi nanti di program pengurusan baru nanti jadi MMQ itu kita bisa mengolah wadah untuk mereka gitu. Jadi tidak putus oleh anak YIN juga seperti itu, tapi anak luar. Jadi kampus YIN bagus ya seperti itu. Mulai kayak dipandang gitu kan kayak seperti itu. Oleh yang kita tahu kan LPTKM ini kan hanya terfokus tuh Kak. LPTKM mahasiswa IAIN misalnya. Alangkah baiknya kita juga ini lebih luas lagi gitu ya, menjangkau masyarakat ataupun mahasiswa yang ada di kampus lain. Tapi ngomong-ngomong untuk LPTKM sendiri ini apakah hanya ada di IAIN Palangkaraya aja atau mungkin di kampus lain tuh ada gitu ya, cuman dengan nama yang berbeda? Iya gitu. benar sekali. Gimana tuh? Bisa kan Kak menyebutkan salah satu kampus di sini? Boleh. Jadi namanya itu Mas Arif, kalau itu kenalan dari YIN Salatiga Kak, seperti itu. Jadi tadi kan memposting nih acara ini Kak, acara ini. Oh mantap katanya acara ini seperti itu. Nah jadi ini salah satu respon positif gitu Kak dari salah satu kampus gitu yang ada di Indonesia seperti itu. Mudah-mudahan YIN Palangkaraya khususnya LPTKM ini bisa dilihat dan didengar oleh kampus-kampus yang lain. Kalau yang Salatiga ada juga LPTKM-nya Kak? Ya pasti ada Kak. Ada juga ya. Awalnya tuh Kak saya tanya, kalau LPTKM di sana ada gak ngadain sini? Apa sih LPTKM katanya? Terus beda nama gitu ya? Beda nama sebenarnya. Apa sih LPTKM? Pas sudah dijelaskan bahwa LPTKM itu adalah lembaga pengembangan tilawatil Quran mahasiswa. Oh ini juga ada, cuman beda namanya. Apa tuh namanya? Namanya JKH kalau nggak salah, Jamalatul Quran apa kan lupa, pokoknya cuman ada sama gitu. Sama inti tujuannya itu tetap sama seperti itu. Oke, menarik sekali gitu ya. Tapi kalau untuk kampus-kampus di Palangkaraya misalnya ya, di swasta kah ataupun perguruan tinggi lainnya selain daripada IAIN Palangkaraya, sejauh yang Kakak tahu gitu ya sebagai seorang anggota dari LPTKM gitu ya, udah beberapa semester dong ya sekarang dong ya. Sekarang semester berapa nih Kak? Semester 5, baru naik Kak. Belum ini masuk lagi. Kalau kakaknya Kak Zainab? Semester 3. Semester 3 ya. Nah kalau sejauh ini kira-kira tahu nggak untuk di daerah kita sendiri itu apakah juga ada tuh LPTKM semacamnya gitu atau memang masih belum ada nih? Sejauh yang Kakak tahu lah. Kalau sejauh yang aku tahu nih Kak ya. Jadi memang di kampus lain tuh tidak ada. Ini bukan tidak ada atau namanya yang berbeda gitu. Tapi sejauh ini saya tidak mendengar. Apakah memang saya kurang informasi seperti itu, masih belum ini. Jadi kalau dilihat situasi itu kayaknya mereka tuh lebih ke ini LPTKM YIN Palangkaraya. Jadi intinya mereka tuh ada di YIN seperti itu. Kemungkinan menurut saya ada yang enggak, ada yang ada seperti itu Kak. Nah kalau boleh tahu sendiri nih Kak untuk pengalaman nih, bicara tentang pengalaman Kak Sugita ataupun juga Kak Zainab selama ikut LPTKM, apa saja sih yang sudah didapatkan gitu? Dari siapa dulu nih Kak?
Dari aku Boleh atau Kak Zainab dulu deh. Pengalaman oke deh Kak Ya. Segita aja. Jadi yang tua katanya udah semester. Jadi menurut pengalaman selama di LPTKM nih, Kak. Jadi di LPTKM itu pengalaman saya dalam berorganisasi atau gitu, Kak? Semua boleh. Oh, semua boleh, insya Allah ya. Jadi pengalamannya sebelum saya menjadi pengurus nih, Kak. Sebelum jadi pengurus saya ikut kegiatan-kegiatan kayak ada pelantikan angkatan kemarin tuh, Kak. Saya jadi panitia, misalkan jadi panitia. Saya tuh sebenarnya bingung juga, Kak, LPTKM ini apa sih, nyamati coba untuk masuk daftar gitu sebagai menjadi anggota biasa. Saya lihat-lihat, oh bagus seperti itu. Ada pelantikan, ikut juga pengalaman aja sih, mungkin jadi pengalaman gitu. Perbanyak pengalaman ya. Pengalaman, soalnya belum pernah gitu kan ikuti ajang-ajang seperti ini. Misalnya Isra Mi'raj, kan Kak, Maulid Nabi, pelantikan. Jadi disitulah kita timbul pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang belum pernah kita rasakan seperti itu, Kak. Nah, jadi gini ya jasanya jadi panitia itu nyamati. Jadi kalau saya jadi pengurus alangkah baik atau tidak seperti itu. Karena dalam pikiran saya ini saya akan misalkan jadi pengurus, saya harus merencanakan program ini agar lebih bagus lagi, banyak seperti tugas itu. ke depannya, Iya, tanggung karena jawab juga melihat dari pengalaman itu kan ya, kita bisa melihat kekurangannya di sini, kelebihannya di sini seperti itu. Alangkah baiknya saya ikut campur juga Jadi ke banyak dalamnya. belajar juga gitu ya. Belajar. Nah, kalau untuk kegiatan sendiri Kak, kegiatan kan Kakak konsennya di bidang apa gitu. Terus sejauh yang sudah Kakak lakukan selama ini apa aja sih yang sudah dapatkan ataupun memang yang Kakak berikan lah begitu untuk LPTKM? Jadi kemarin tuh seperti estafet tuh, Kak. Estafet kesini lagi, nggak tetap gitu, Kak. Tetap ya, oke. Orangnya penasaran kali, jadi nggak kefokus ke satu bidang gitu. Oke, nggak apa-apa ya Kak gitu ya? Nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa kalau kalau bagi waktunya kan ada 2 hari ke Sabtu sama Minggu tuh, Kak. Oke, jadi ada jadwalnya memang ya. Ada jadwal. Jadi yang pertama ikut tuh tilawah, Kak, tilawah. Oleh saya kan bukan koriah bukan koriah juga, jadi tapi tahap belajar gitu. Belajar seperti itu. Gimana sih cara orang tuh menjadi qori'ah seperti itu? Ikut sama pengajarnya, pengajar salah satu dosen di IAIN Palangkaraya. Oh, seperti ini belajar. Ternyata susah juga gitu kan, kayak harus ngatur napas macam. Oh, nggak gampang seperti itu untuk belajar tilawah seperti itu. Jadi apalagi jematilah kaligrafi itu gimana sih, kok misalnya di bidang-bidang tuh saya penasaran, Kak. Itu kan waktu jadi anggota biasa. Nah, kalau sekarang kan seperti apa ya, pinginnya saya masuk ke tahsin aja seperti ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan bidang-bidang yang lain itu memang saya sukanya gitu lah, sukanya estafet gitu. Jadi saya pengen tahu kayak ini kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Jadi gampang atau susah seperti itu. Nah, kalau Kak Zainab gimana tuh? Nah, selama saya masuk ke dalam LPTKM ini, yang pernah saya ikut itu kayak seperti jadi panitia waktu itu jadi panitia Maulid Nabi. Saya mengambil jadi DC acara. Terus kayak gimana ya? Ayo, kalau untuk kami sendiri ketika dalam bidangnya gimana tuh, Kak? Kakak dulu fokusnya di bidang apa gitu? Sampai di sekarang lah. Kaligrafi. Sampai sekarang itu ya? Iya. Oke, udah pernah ikut lomba kah atau Kak? Nah, waktu itu mau ikut lomba MTQ, tetapi kendalanya waktu itu saya sakit. Sakit. Di mana tuh lombanya? Kalau nggak salah waktu itu di Palangkaraya juga. Di Palangkaraya juga ya. Tapi kalau untuk selama kita COVID-19 ini ya, apakah terkendala kah atau tetap ada kegiatan-kegiatan virtual semacam itu? Kendalanya ya jadi kayak kurang aktif gitu. Jadi kurang aktif gitu ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan virtual apakah tetap bisa terlaksana kah, kegiatan yang online seperti itu? Kemarin tuh mumpung ini, Kak, terhalang oleh COVID-19 kan, rencananya kami itu kemarin mau ngadain rihlah seperti itu. Rihlah. Apa tuh? Rihlah Quran seperti itu. Nah, jadi kata dimisioner kemarin kan, kita sebelum ini habis jabatan seperti itu kita akan mengadakan rihlah seperti itu, kenang-kenangan situ kan, Kak. Nah, olehnya ini tadi yang menghalangkan oleh COVID-19 ini tadi, jadi
kayak ditunda gitu kakak, ditunda hingga batas waktu yang tidak batas ditentukan. waktu ditentukan. Akhirnya Oke. mustas itu musyawarah tahunan. Oke. Nah jadi tidak terjalan seperti itu. Insya Allah kalau memang ada waktu, kalau memang bisa nanti di pengurusan saya itu akan dilanjutkan Oke, seperti itu kak. jadi apa yang tidak terlaksana sebelumnya mudah-mudahan bisa terlaksana Amin. untuk pengurusan ke Amin. depan begitu ya. Nah, kalau untuk peran penting LPTKM sendiri nih dalam membumikan Al-Qur'an kepada masyarakat lebih jauhnya nanti bagaimana sih Kak gitu? Nah, peran penting LPTKM. Nah, jadi LPTKM adalah suatu lembaga gitu kayak dalam memudayakan membaca, menulis serta menghafal seperti itu kan kayak. Jadi perannya itu adalah bagaimana kita bisa membumikan Al-Qur'an di masyarakat. Nah, agar masyarakat itu paham gitu dengan Al-Qur'an seperti itu. Bagaimana kita mensyiarkan Al-Qur'an terhadap orang lain, bagaimana bagaimana ya seperti itu kita mengambil peran ke masyarakat tuh, apa yang bisa kita lakukan seperti itu kak. Nah jadi itu melalui program kerja kak. Jadi program kerja itu nanti kita terapkan di masyarakat ataupun mahasiswa IAIN itu sendiri kak seperti itu. Semacam tadi training itu Ya, kak? training ya. Oke, training baca Al-Quran gitu ya? Metode tilawati, Oh, Kak. metode tilawati. Oke. Nah, kalau yang sebelumnya nih Kak, pasti juga ada dong ya gitu kegiatan atau agenda yang ini tuh bermanfaat loh untuk masyarakat, tapi mungkin kurang diketahui begitu. Nah, ada nggak? Ini yang kursus Yang- baru atau yang dulu, yang dulu lah. dulu, baik. Yang dulu tidak ada kak, belum ada. Belum seperti ada. itu. Memang belum ada kah atau agenda yang berbeda gitu loh? Sebenarnya belum ada karena kemarin tuh terfokus oleh bidang-bidang aja kak. Latihannya misalkan hari Sabtu, hari Minggu memang terfokuskan di situ aja, nggak mikirin gitu. Oh kita harus mengadakan ini seperti itu, ada mengadakan acara training seperti Oke. itu, tidak ada. Olehnya ada kepikiran itu kak, lipat akhir jabatan tuh, Oke. oh akhir ingin coba ngadain ini aja gitu, seperti itu. Oh, ngadain aja penting nih kini ini. Apalagi kita kan mahasiswa kan, apalagi semester bisa jadi tutor atau semacam seperti itu. Oke. Jadi ada pelatihan tilawati nanti, insya Allah akan membantu seperti itu kak. Jadi kayak gitu ya Kak Iya. ya. Nah, lalu sejauh ini kira-kira apa sih yang diharapkan begitu ya untuk kepengurusan Kakak ini gitu ya ke depannya lah? Baik, harapan aku sendiri kan kayak harapannya LPTKM ini lebih jaya, lebih dikenal lagi oleh lingkungan masyarakat, lebih menonjol lagi nih kak kegiatan-kegiatannya seperti itu. Karena kegiatan ini akan saya bahasanya dipersempit atau seperti apa gitu kak. Nah oke. jadi kebanyakan program kerja itu kebanyakan nggak jalan gitu kan ya. Jadi kita akan menimbulkan sedikit aja tapi Memang berdampak gitu ya. berbekas seperti itu, bisa Oke. berdampak lebih baik kepada orang lain seperti Oke, itu. dengan bidang-bidang yang ada itu tadi ya. Bidang-bidang yang Kalau ada. memang sebelumnya mungkin lebih fokus pada pembinaan gitu Pembinaan, ya, iya. tapi yang sekarang kalau bisa selain daripada pembinaan juga bagaimana bisa berkontribusi benar-benar kepada masyarakat nih gitu Iya, ya. seperti itu. Oke. Nah, pernah nggak dapat kayak mungkin saran ataupun juga kritikan gitu dari mahasiswa IAIN sendiri atau dari kampus lain atau masyarakat gitu terkait dengan ini kurang ditonjolkan atau perlu gini-gini nih gitu yang patut dipertimbangkan nih dari LPTKM sendiri. Nah, jadi sempat sih Kak ada seperti itu. Kenapa LPTKM nih kok sedikit nggak timbul seperti itu kan? Sebenarnya memang program kami itu ada seperti itu. Cuman masalahnya kami itu kayak kurang aktif seperti Karena itu. keadaan sekarang atau gimana? Ya mungkin keadaan sekarang Kak. Olehnya kan dari kita sendiri kan sudah pulang ke kampung-kampung mereka masing-masing. Oleh jaringan kan Susah juga ya ada kalau yang udah susah, balik ke kampung tuh, udah waduh. susah. Jadi mengadakan kegiatan tuh kayak mau rapat online lah istilahnya Kak. Rapat aja mungkin yang tuh ada 5-10 orang, oleh jaringan ya susah. Terus ada yang naik Naik ke dulu, pohon. ada yang pohon, ada yang Kalau yang lapangan, di kampung seperti ya. itu. Jadi Perjuangan itu. kritik dan sarannya itu kan sarannya lebih baik program apa aja yang patut yang bisa yang bisa dilaksanakan Oke. gitu. Jadi jangan semua, tapi
yang memang harus ditonjolkan situ oleh LPTKM ini sendiri seperti itu. Oke, makasih banyak nih Kak ya udah mau sharing-sharing di Bincang-Bincang Maghrib. Kita nggak kerasa nih karena udah ternyata berada di akhir acara udah nih Kak ya. Iya, nggak kerasa. Oke, terima kasih Kak untuk kehadirannya. Mudah-mudahan next time bisa sharing-sharing lagi, bisa berbagi lagi di Bincang-Bincang Maghrib. Terima kasih juga kepada pemirsa telah menyaksikan acara ini sampai dengan selesai. Saya Rizwan Nur Aisyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Bincang-Bincang Maghrib setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.